Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebuah video saat pelajar sekolah dasar di Brebes terpaksa digendong orang tuanya untuk melintasi sungai demi berangkat ke sekolah. Ini viral di media sosial. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata peristiwa tersebut terjadi di Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Inilah video viral yang diperlihatkan seorang anak sekolah dasar yang terpaksa digendong oleh orang tuanya untuk melintasi sungai agar bisa pergi ke sekolah. Dan video tersebut memperlihatkan juga aktivitas yang cukup berbahaya. Dan ini rutin ataupun kerap mereka lakukan lantaran tidak ada rasa takut saat melakukannya. Dan sepertinya ini akses satu-satunya ya menuju ke sekolah. Kalau kita lihat orang dewasa tersebut bahkan sudah sebahunya air sungai ini dan memang sangat berbahaya untuk anak-anak melintas. Dan ini bukan hal yang baru bagi warga karena ini sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari, terutama buat anak-anak sekolah yang ingin berangkat menempuh pendidikan mereka. Mungkin kalau dikatakan jalur satu-satunya, ya mungkin tidak juga ya Putri, yang terdekat ya. Mungkin. Tapi yang terdekat, karena kalau untuk jalur lain mungkin agak jauh. Sedangkan adik-adik kita yang akan bersekolah ini khawatir terlambat sampai di sekolahnya. Nah, kondisi cuaca kan akhir-akhir ini kan cukup kurang bersahabat juga ya. Khawatirnya adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua pun juga ini mengancam nyawa mereka juga bila mana memang arus dari sungai tersebut cukup deras. Seperti itu. Nah, kita akan coba berbincang nih pagi ini pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk mengetahui lokasi ini seperti apa dan cukup membahayakan atau tidak begitu dengan Pak Muhammad Ajedi. Ini ada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kuta Mendala 05 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Selamat pagi Pak Kepsek, Pak Kepala Sekolah ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, situasi pagi ini apakah masih tampak Pak anak-anak yang akan bersekolah ini dibantu ditolong oleh orang tuanya menyeberang Pak sungai tersebut? Kalau hari ini memang cuacanya terang, sungai memang sudah deras, tetapi keadaan anak-anak tadi pagi sudah pada berangkat semua. Artinya melalui atau menyeberangi sungai tersebut? Ada alat bantu yang kita sebut itu ada alat gondola. Nah, ada gondola itu. Kayak seperti kereta gantung, nah itu, sehingga itu yang sedang lewat itu, nah itu yang sedang lewat. Ini ya Pak, yang di belakang Anda ini Pak ya, yang di belakang ini ya? Iya itu, iya. Itu adalah. Pak, tapi kalau yang di video kan mereka tidak menggunakan gondola, itu berarti apa? Apakah memang ada masalah juga dengan gondolanya? Dan kita juga penasaran Pak, ini apakah akses terdekat ke sekolah? Atau apa memang satu-satunya? Ya. Awalnya itu kan memang peristiwa penyeberangan itu kan gondola itu belum ada. Lah, belum ada ini ya? Gondola itu dibuat itu sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Kemudian pada saat peristiwa itu karena tidak ada gondola, anak yang mau menyeberang karena takut terlambat dan sebagainya, sehingga orang tua pun ikut membantu untuk menyeberangkan. Nah itu, anak-anak itu tadi lewat gondola itu. Selama ini Pak, sebelum ada gondola ya Pak, sebelum ada gondola itu, apakah pernah ada kejadian warga hanyut gitu Pak karena derasnya arus sungai? Kalau selama ini yang saya dengar itu belum ada, karena memang masyarakat sudah ada mengerti keadaan kalau sungai meluap berarti anak-anak sudah paham. Memang tapi dulu zaman sekitar tahun 2000-an memang ada pernah terjadi anak terhanyut. Nah itu. Pak, sudah berapa lama Pak warga melewati terpaksa harus menyeberangi sungai begitu? Apakah tidak ada upaya dari Pemda setempat membangun jembatan mungkin? Dari pemerintah sudah ada usaha, bahkan pernah ada jembatan sampai 4 kali hanya 4 kali. Tetapi karena memang arusnya cukup deras, sehingga jembatan lagi-lagi rusak. Nah itu seperti itu.
Enggak, memang jembatan seperti apa yang dibangun Pak? Sampai 4 kali kok rusak terus Pak? Itu jembatan kayak bahasa saya itu jembatan gantung. Jembatan yang tidak begitu permanen. Oke. Nah ini kan udah 6 bulan nih gondola ini, apakah upaya dari masyarakat setempat atau dari pemerintah? Apakah ada rencana Pak ke depan untuk pembangunan jembatan yang lebih kokoh begitu ya? Yang lebih permanen lah Pak. Ya. Kalau yang permanen saya kurang tahu. Cuma ini juga usaha dari pemerintahan desa untuk membantu masyarakat kalau ada banjir. Ya memang saya lihat kalau ada banjir membahayakan, tapi terpaksa lewat gondola ini. Oke, Pak, sebetulnya siswa tersebut Pak itu melewati sungai ini tuh untuk menjangkau ke sekolah mereka kan Pak? Nah sekolahnya itu posisinya di mana Pak? Di tempat Bapak saat ini berada atau di seberang? Kalau sekolah saya itu kan khusus warga Wadas Kumantung. Ya di Kudam Dala 5 dan tidak ada siswa yang keluar. Tetapi anak itu yang keluar itu menyeberangi adalah anak-anak yang sekolah di SMP, MTS maupun di SMK. Nah, oh. Baik, kenapa Pak harus melewati nekat begitu ya melewati sungai? Akses jalan lain apakah tidak alternatif ada Pak? Atau jauh? Bagaimana kondisinya Pak? Ya, kalau memang jalan lewat ini adalah jalan yang terdekat. Kalau akses yang lain itu sudah ada. Memang ada jembatan jembatan merah yang dibuat oleh Kodim itu sudah ada. Tapi kan aksesnya jauh-jauh. Kemudian akses jalannya itu kan belum ada, baru setapak. Beda waktunya jauh Pak antara jalur yang Bapak bilang tadi dengan jembatan merah dengan melalui jembatan gantung ini. Iya jauh. Hanya jalan lebih cepat ke jalan. Beda berapa lama Pak durasinya Pak? Kalau dari sini ke jalan raya itu ya sekitar 1 kilo. Tetapi kalau lewat sana itu informasi yang saya terima itu bisa nyampe 7 kilo. Harus muter itu. Jauh juga. Pak, ini yang menarik juga Pak, perlu kita ketahui, jembatan gantung ini dikenakan biaya nggak Pak? Enggak, ini semuanya hanya upaya masyarakat dengan ikhlas, tidak ada swadaya berarti ya. Ini memang gerakan masyarakat ikhlas tanpa ada apa-apa, biaya apa-apa. Wow. Pak Haji, ini kan dalam kondisi cuaca cerah ya, air sungai kalau kita lihat di belakang Pak Haji cenderung ini landai, tenang gitu ya. Kalau cuaca deras gimana Pak kondisinya? Kalau suara deras itu ya kalau pas banjir itu memang sungai meluap lebar. Bahkan bisa nyampe 50 meteran sampai ke tebing. Lebarnya 50 meter, berarti kedalaman airnya berapa itu Pak? Ya kalau hari ini umpama di seberang ya bisa nyampe seginian lah sadada itu kalau sampai nyebrangnya. Oh iya? Itu kalau cerah, Rifki. Nah, kapan terakhir mungkin kondisi sungai ini meluap gitu Pak atau cukup deras arusnya? Sungai itu cukup deras itu kalau habis hujan Pak. Habis hujan itu sungai langsung meluap karena ini sungai itu kan ada 2 pertemuan sungai. Kalau dalam bahasa saya ini adalah Sungai Kalibedes dan Sungai apa ya ini? Itu ada 2 pertemuan sungai di sini itu. Ya, artinya kalau misalnya kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja, ya tentu air tersebut meluap ya, atau mungkin semakin deras gitu ya Pak? Iya. Oke, mungkin mewakili para siswa SMP dan juga sekolah lainnya yang menggunakan jasa jembatan gantung begitu Pak? Atau kita harapkan mungkin inginlah mereka itu selamat sampai di tujuan untuk mengenyam pendidikan mereka. Apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Muhammad Ajedi selaku Kepala SDN Kuta Mandala 05 Pak, terutama buat pemerintah nih? Ya, harapan saya buat pemerintah dibuatkan sebuah akses jalan yang permanen. Nah, yang permanen sehingga anak-anak bisa melalui atau mengenyam pendidikan dengan nyaman. Itu seperti itu aja. Harapannya itu seperti itu.
Oke, baik. Semoga ya Pak, Amin, apa amin, yang disampaikan ini didengar begitu ya, menjadi perhatian pemerintah setempat untuk membangunkan jembatan yang lebih kokoh agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan dan bisa menggapai impiannya di masa depan. Gitu. Betul. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak. Jadi Terima kasih. sudah bergabung Amin, bersama amin. kami di Apa Kabar Indonesia pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingat Waalaikumsalam kalau warahmatullahi waktu itu pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, bicara soal masa depan pendidikan. Itu dimulai dari kenyamanan dan ketenangan siswanya terlebih dahulu. Bagaimana mau nyaman mau tenang? Di sekolah perginya aja udah nyawa. Nah ini bingung juga ya Rivi, di satu sisi mau oke lah mementingkan keselamatan, memilih jalur alternatif, tapi cuma jalan setapak, tidak ada transportasi 7 publik. kilo Putri dengar nggak tadi? 7 kilometer, 7 berarti kilometer. anak-anak ini harus bangun subuh ya Rivi? Yang ada tidur di sekolah nanti dia kan. Sudah capek dia. Oke, mudah-mudahan ada perhatian segera ya untuk adik-adik kita yang saat ini mengenyam pendidikannya di bangku sekolah. Siapa tahu ya, jebolan-jebolan sekolah di Kuta Mandala itu jadi presiden kelak di kemudian hari. Jadi orang sukses ya. Iya, oke.